Hai semuanya, nama saya Joan Krista Putri dari kelas 11 MIPA 3 bernomor absen 17. Dan pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang apakah luas permukaan partikel atau suatu materi ini berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya laju reaksi. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, ada 2 wadah berisi air, dan yang kedua, ada 1 redokson atau CDR yang sudah ditumbuk, dan yang masih utuh. Nah, setelah alat dan bahan sudah siap, kita bisa langsung memulai praktikumnya. Masukkan CDR atau redokson yang utuh dan yang sudah ditumbuk secara bersamaan, lalu amatilah proses reaksi tersebut. Yang sudah ditumbuk membutuhkan waktu yang cukup cepat, sedangkan yang utuh memerlukan waktu yang lebih lama. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan materi atau partikel berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya laju reaksi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Setelah ini teman-teman saya masih akan mempraktekkan berbagai hal lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keredlin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mengamati faktor suhu pada laju reaksi. Nah, saya akan menggunakan cuka, air panas, dan air sumber ruangan. Lalu ada gelas ukur dan ada cangkang telur. Nah, di sini ada 2 cangkang telur. Saya udah hitung masing-masing beratnya sama. Nah, seperti yang kita tahu ya, cuka ini termasuk zat asam. Nah, berarti cuka ini mempunyai kemampuan untuk merusak beberapa zat. Salah satunya itu kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat ini adalah komponen utama penyusun sel cangkang telur, dan pastinya itu akan terjadi reaksi. Baik, mari kita mulai praktikumnya. Pada gelas ini saya sudah menyiapkan masing-masing 100 ml air panas dan air sumber ruangan. Lalu saya akan memasukkan cangkang telur ke dalamnya. Ya, sudah saya masukkan. Satu lagi juga sudah saya masukkan. Oke. Nah, setelah itu saya akan memasukkan 50 ml cuka. Itu baunya sangat asam ya. Dari baunya saja tuh sudah terlihat bahwa ini tuh asam banget. Baik, sekarang di sini sudah ada 100 ml ya, 100 ml cuka. Nah, ini akan saya bagi dua untuk masukkan ke 2 gelas ini. Jadi 50 ml. Ya, gelas ini udah 50 ml. Ini pas 50 ml. 50 ml. Ya, 50 ml. Dan ini akan saya masukkan juga 50 ml. Baik, kita tunggu sampai terjadi reaksi. Lama, baru 24 detik saya menuang semua bahan ke dalam 2 gelas ini, dan dapat terlihat sangat jelas bahwa gelembung yang ada
di air panas itu sangat banyak, lebih banyak dibandingkan yang air pada suhu ruangan. Ini dengan massa yang sama cangkang telurnya, dengan cuka yang volume sama, air juga volume sama. Tuh, dapat lihat bahwa reaksi yang ada di air panas ini sangat cepat, sangat banyak. Gelembung di air panas dan gelembung di air biasa. Berarti dapat lihat bahwa pengikisan pada air panas itu lebih cepat dibandingkan yang berada di suhu ruangan, karena gelembung-gelembung yang terjadi di sini itu adalah hasil pengikisan dari asam cuka dengan kalsium karbonat yang ada di telur. Dapat lihat jelas bahwa ya, air panas itu lebih cepat untuk bereaksi. Baru 1 menit. Saya sudah menunjukkan waktu 6 menit 50 detik. Kita lihat lagi di suhu ruangan ini, telurnya baru mulai bergejolak, baru mulai terangkat-angkat. Dapat kita lihat tadi pada menit pertama, cangkang telur yang berada di air panas itu sudah bergejolak sebelum cangkang yang di suhu ruangan ini. Jadi ini baru mulai bergejolak, sedangkan cangkang telur yang berada di air panas ini sudah berada di atas, sudah diam. Ini baru mulai bergejolak. Sekarang sudah menunjukkan waktu 9 menit. Pada menit-menit terakhir saya akan memberhentikan praktikum pada 10 menit pas. Jadi kita akan mengamati menit-menit terakhir. Tuh, dapat lihat perbedaannya. Ini cangkang telur yang pada suhu ruangan ini sudah mulai terangkat-angkat, naik ke atas. Sudah mulai, reaksinya juga sudah mulai berkurangnya daripada yang tadi muter-muter gejolak gitu, ke atas ke bawah. Sudah mulai diam. Udah 10 menit pas. Baik, ini hasil akhir dari percobaannya. Baik, jadi pada praktikum kali ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada suhu yang lebih tinggi, reaksi yang terjadi pada suatu zat itu akan terjadi lebih cepat. Dapat kita lihat bahwa air panas tadi lebih cepat bereaksi. Jadi itu kesimpulannya, pada suhu yang lebih tinggi, reaksi pada zat-zat akan lebih cepat untuk bereaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai diam. Udah 9.42. 10 menit pas. Baik, ini hasil akhir dari percobaannya. Baik, jadi pada praktikum kali ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pada suhu yang lebih tinggi, reaksi yang terjadi pada suatu zat itu akan terjadi lebih cepat. Dapat kita lihat bahwa air panas tadi lebih cepat bereaksi. Jadi itu kesimpulannya, pada suhu yang lebih tinggi, reaksi pada zat-zat akan lebih cepat untuk bereaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Dominika Alvina, kelas 11 IPA 3, absen 20. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum kimia untuk mengamati pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat
Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini antara lain 2 buah botol plastik bekas, soda kue, cuka dapur, air mineral, sendok makan, serta 2 buah balon karet. Langkah-langkah dalam praktikum ini antara lain, yang pertama masukkan soda kue ke dalam kedua buah balon dengan takaran yang sama, yaitu 2 sendok makan di setiap balonnya. Kemudian masukkan cuka dapur ke dalam botol plastik dengan takaran 2:1, sehingga saya memasukkan 4 sendok makan cuka ke dalam botol A dan juga 2 sendok makan cuka ke dalam botol B. Lalu saya memasukkan air mineral sebanyak 2 sendok makan hanya ke dalam botol B, sehingga volume isi botol antara botol A dan botol B sama. Setelah itu, saya memasang balon yang sudah diisi dengan soda kue ke mulut botol, tetapi jangan sampai soda kuenya jatuh ke dalam botolnya terlebih dahulu. Setelah itu, tuangkan secara bersamaan isi dari balon, lalu perhatikan reaksinya. Di sini dapat kita lihat bahwa balon pada botol B mengembang lebih cepat daripada balon pada botol A. Akan tetapi, pengembangan pada balon B hanya terjadi di awal, sedangkan pada balon A pengembangan berlangsung terus-menerus. Sehingga balon A yang berisi 4 sendok makan cuka mengembang lebih besar daripada balon B yang berisi cuka dicampur dengan air. Dapat kita lihat juga isi cuka yang direaksi dengan soda kue di dalam botol. Dalam botol A, gelembung terdapat lebih banyak dan bertahan lebih lama daripada botol B. Dan pada botol B, gelembung larut atau menghilang lebih cepat daripada botol A. Dari hasil percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan jumlah cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan berpengaruh terhadap laju reaksi yang dihasilkan. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang akan dihasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gerard Christopher Andreas dari kelas 11 IPA 3. Pada hari ini saya akan mempraktekkan tentang pengaruh katalis. Tapi sebelumnya, walaupun kita praktek di rumah, tapi kita tidak boleh lupa untuk memakai jas lab. Karena keselamatan itu adalah hal yang paling utama. Oke, mari kita mulai praktikumnya. Oke, jadi untuk persiapan alat dan bahannya, saya sudah menyiapkan wadah untuk cuka, wadah untuk cuka dan pemutih, dan wadah untuk pemutih itu sendiri. Kemudian juga ada gelas ukur, serta pemutih dan cuka. Juga yang tidak kalah penting yaitu paperclip. Oh iya, hampir aja lupa. Kita juga perlu gelas isi air untuk membilas gelas ukurnya. Jadi pertama-tama saya akan tuangkan cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Kemudian setelah diukur, saya akan memasukkan cuka tersebut ke dalam wadah yang saya sudah siapkan. Setelah memasukkan cuka ke dalam wadah yang sudah disiapkan, saya mencuci gelas ukur tersebut dengan air bersih, supaya ketika menuangkan pemutih
maka tidak terkontaminasi dengan cuka tersebut. Selanjutnya saya akan memasukkan pemutih ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml juga. Kemudian pemutih tersebut saya masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan lagi pemutih ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan dengan cuka. Setelah itu masukkan ke wadah yang telah disiapkan. Berikutnya saya akan memasukkan paperclip ke dalam 3 wadah tersebut yang berisi campuran pemutih dan cuka. Kemudian wadah yang berisi cuka saja, dan kemudian wadah yang berisi pemutih saja. Kita bisa lihat bahwa campuran ini mulai bereaksi pada paperclip. 12 seconds later. A few moments later. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa campuran cuka dan pemutih bereaksi membuat paperclip menjadi berkarat. 1 hour later. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa campuran cuka dan pemutih mengakibatkan paperclip berkorosi dengan cepat. Sedangkan untuk pemutih saja, maka korosinya lebih lambat dibandingkan campuran tadi. Paperclip ini lebih lambat korosinya, dan hal yang sama juga terjadi pada cuka. Percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, dari percobaan ini kita dapat membuktikan bahwa katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.